Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa yang mengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, berdasarkan kontrak belajar kita di pertemuan sebelumnya, bahwa materi kita untuk pertemuan kali ini adalah hakikat manusia dan pengembangannya. Nah, baik, hakikat manusia dan pengembangannya ini tentu Anda sebagai calon guru itu benar-benar harus memahami betul hakikat manusia serta pengembangannya itu seperti apa. Tetap semangat ya. Baik, manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal budi dan potensi untuk terus melakukan pengembangan, dan sifat pengembangan inilah yang menunjukkan sisi dinamisnya yang akan terus berubah gitu ya. Salah satu pengembangan manusia yaitu melalui pendidikan. Melalui pendidikan, manusia berharap nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya sekedar diwariskan dari keturunan, melainkan menginternalisasi dalam watak dan kepribadian manusia. Upaya pendidikan melalui internalisasi nilai-nilai kemanusiaan ini tentu menuntun untuk menjadikan manusia yang seutuhnya, memanusiakan manusia. Selanjutnya, menurut Russell, walaupun pendidikan merupakan proporsi yang selalu diperdebatkan, akan tetapi pendidikan itu merupakan salah satu untuk mengembangkan manusia, karena sebagian penilaian orang-orang di sebelumnya bahwa pendidikan itu tidak mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya, maka ada yang meragukan bahwa pendidikan itu dapat digunakan untuk pengembangan manusia. Selanjutnya kutipan teks dari Meno yang dituliskan oleh Plato, bahwa pengetahuan tentang kebenaran itu sebenarnya secara natural sudah ada dalam diri seseorang sebelum dia mampu belajar lewat pengalaman dan observasi atau pengamatan. Bahwa jiwa manusia itu sudah lebih dulu ada dan berbadu dengan norma-norma sebelumnya, yaitu sebelum dipersatukan dengan tubuh, sehingga keyakinan Plato bahwa melahirkan teori yang disebut rasionalisme, karena pengetahuan itu didasarkan pada akal atau rasio manusia seperti itu, karena manusia kan sudah memiliki akal dan bisa mengerti hal yang dilakukan itu benar atau salah. Kemudian Aristoteles menyatakan bahwa dunia eksternal itu merupakan landasan bagi persepsi-persepsi indrawi pada manusia yang nanti pada gilirannya akan diinterpretasi sebagai sesuatu yang tetap dengan aturannya sendiri, sehingga keyakinan Aristoteles melahirkan teori yang disebut empirisme. Aliran ini menyatakan bahwa pengetahuan itu atau pengetahuan manusia itu didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia. Manusia merupakan tujuan atau objek sasaran pendidikan, sehingga calon guru, Anda ini semua kan calon guru matematika, harus memahami tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Karena pada dasarnya manusia itu berbeda dengan hewan. Manusia dibekali akal pikiran, sedangkan hewan tidak. Jadi manusia lainnya yang membedakan dengan hewan adalah hakikat manusia. Kenapa disebut hakikat? Karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh hewan, yaitu akal budi, pekerti, akal pikiran ya. Kemudian hakikat manusia, sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan antara hewan dan manusia, meskipun secara biologis ada beberapa kesamaan antara manusia dan hewan. Misalnya saja orangutan sama-sama punya tulang belakang, berjalan tegak, menggunakan kedua kakinya untuk berjalan, melahirkan, menyusui. Nah, tetapi hewan dan manusia itu berbeda. Beberapa filosof, Socrates menamakan manusia itu sebagai zoopolitikon, hewan yang bermasyarakat, sedangkan Max Scheler menggambarkan manusia sebagai
Daskrentile, hewan yang sakit, yang selalu gelisah dan bermasalah. Karena manusia dengan akal pikirannya ketika dihadapkan dengan suatu kondisi tertentu, maka kadang ketika pas dengan suasana hati itu mungkin ketika kurang pas dengan suasana hati, maka akan menimbulkan gelisah dan masalah bagi manusia karena didasarkan pada akal yang dimiliki oleh manusia. Kemudian menurut Tirta Harja dengan pernyataannya yang panjang lebar menyatakan bahwa pernyataan dan kenyataan yang dapat menimbulkan kesan keliru, yaitu binatang dan manusia itu hanya berbeda secara gradual, yaitu perbedaan yang dengan melalui rekayasa dapat dibuat menjadi sama keadaannya. Misalnya air direkayasa bisa menjadi es batu. Nah, seolah-olah hal ini itu dengan kemahiran rekayasa pendidikan, orang hutan itu bisa menjadi manusia, dan inilah yang keliru, memberikan kesan yang keliru. Kemudian Charles Darwin dengan teori evolusinya yang telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primata atau kera, tapi dia gagal tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa manusia itu muncul sebagai bentuk ubah dari primata atau kera. Dan lagi disebut sifat hakiki manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan, yaitu manusia memiliki hati yang halus dan dua pasukannya. Yang pertama adalah tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk pada perintah hati. Inilah yang disebut sebagai pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah pasukan yang memiliki dasar yang lebih halus seperti saraf dan otak. Inilah yang disebut kemauan, sehingga pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan lagi antara manusia dan binatang. Selanjutnya adalah wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia itu dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Nah, kemampuan membuat jarak diri dengan diri sendiri ini juga maka manusia itu dapat melihat kelebihan yang dimiliki serta kekurangan yang dimiliki. Nah, kemampuan memahami potensi-potensi diri seperti inilah yang pada peserta didik itu harus mendapatkan pendidikan dan perhatian yang serius dari semua pendidik supaya peserta didik itu dapat mengembangkan kemampuan serta mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik. Kemudian kemampuan bereksistensi, di mana kemampuan manusia untuk menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya, sehingga manusia itu tidak terbelenggu oleh tempat dan waktu. Maka manusia itu dapat menembus ke sana dan ke masa depan, dan kemampuan bereksistensi ini perlu dibina terus melalui pendidikan, seperti itu. Kemudian adalah kata hati atau conscience of man. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati merupakan kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk, dan yang benar atau salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan, kata hati itu merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Untuk melihat alternatif mana yang terbaik, maka perlu didukung oleh kecerdasan akal budi. Tujuannya agar orang memiliki keberanian berbuat yang didasari oleh kata hati yang tajam, sehingga mampu menganalisis serta membedakan mana yang baik dan yang benar, yang buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Selanjutnya adalah moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud dengan moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati itu masih ada jarak antara keduanya. Artinya, orang yang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu memiliki moral yang baik.
Untuk mengetahui jarak tersebut harus ada aspek kemauan untuk berbuat. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, moral yang tidak baik atau tidak sinkronan antara kata hati yang tajam dengan dengan kata hati, maka itu merupakan moral yang buruk atau rendah. Kemudian etika itu berbeda dengan etiket. Moral atau etika menunjukkan pada perbuatan benar atau salah, yang berperi kemanusiaan atau yang jahat. Sementara etiket hanya berhubungan dengan kesantunan, sopan santun. Nah, pendidikan bermaksud untuk menumbuh kembangkan etiket atau kesopan santunan dan etika, keberanian atau kemauan bertindak yang baik pada peserta didik. Selanjutnya, wujud sifat hakikat manusia adalah tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab ini bermacam-macam. Ada bertanggung jawab pada diri sendiri atau kata hati, bentuk tuntutannya adalah penyesalan yang mendalam. Tanggung jawab kepada masyarakat atau norma sosial, bentuk tuntutannya adalah sanksi-sanksi sosial seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain. Kemudian rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Orang hanya mungkin merasakan adanya kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang ada telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. Selanjutnya adalah kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Hak adalah sesuatu yang kosong. Meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahuinya. Misalnya, hak memperoleh perlindungan hukum. Sebenarnya kewajiban bukan beban, melainkan suatu keniscayaan. Selama seseorang menyebut dirinya manusia, kewajiban itu menjadi keniscayaan baginya. Selanjutnya adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman pahit dan penderitaan. Kebahagiaan tidak terletak pada keadaan sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupan menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan menundukkan hal-hal tersebut di dalam rangkaian tiga hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Dengan demikian, bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari usaha, hasil, atau takdir, dan kesediaan menerima. Nah, usaha untuk menumbuhkan rasa wajib atau kewajiban sehingga dihayati sebagai suatu keniscayaan dapat ditempuh melalui pendidikan disiplin. Disiplin diri menurut Selo Sumarjan itu ada 4, yaitu disiplin rasional yang bila terjadi pelanggaran itu menimbulkan rasa salah karena menurut akal pikirannya itu salah. Kemudian disiplin sosial, jika dilanggar itu menimbulkan rasa malu terhadap orang lain. Kemudian disiplin afektif, jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah karena merasa apa yang telah dilakukan itu salah. Kemudian disiplin agama, jika terjadi pelanggaran itu menimbulkan rasa berdosa. Keempat macam disiplin tersebut perlu ditanamkan pada peserta didik dengan disiplin agama sebagai titik tumpunya. Selanjutnya adalah dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya. Ada 4 dimensi, yaitu dimensi keindividualan, dimensi keberagaman, dimensi kesosialan, dan dimensi kesusilaan. Dimensi yang pertama adalah keindividualan. Setiap anak manusia itu dilahirkan
telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas ini, setiap orang itu memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia itu memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain, serta setiap orang itu memiliki sikap dan pilihan sendiri yang dipertanggungjawabkan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain untuk ikut mempertanggungjawabkannya. Fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik untuk membentuk kepribadiannya atau menemukan kediriannya sendiri pada peserta didik itu. Nah, tugas pendidik di sini tentunya adalah menunjukkan jalan, mendorong subjek didik sebagai bagaimana cara memperoleh sesuatu dalam mengembangkan diri dengan berpedoman pada 3 prinsip, yaitu engarso, sungtulodo, engmadyo, mangarso, dan tuturi handayani, yang berarti bahwa seorang pendidik itu ketika berada di depan memberikan contoh, ketika berada di tengah memberikan semangat, motivasi, dan ketika berada di belakang itu memberikan dorongan, seperti itu. Dimensi selanjutnya adalah dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir itu dikaruniai potensi sosialitas. Demikian dikatakan oleh Langeveld. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak itu dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerima. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri lengkap dengan sifat hakikat kemanusiaannya di tempat yang terasing. Sebab seseorang itu hanya dapat mengembangkan sifat individualitasnya di dalam pergaulan sosial. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Kemudian dimensi selanjutnya adalah kesusilaan, yaitu kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencakup etika dan etiket. Drijagora mengartikan manusia susila itu sebagai manusia yang memiliki nilai, menghayati dan melaksanakan nilai tersebut dalam perbuatan. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya, sehingga dijadikan pedoman dalam hidupnya. Dilihat asalnya dari mana nilai itu diproduk, itu dibedakan menjadi 3, yaitu nilai otonom, nilai heteronom, dan nilai keagamaan. Nilai otonom itu bersifat individu, kebaikan menurut pendapat seseorang. Kemudian nilai heteronom bersifat kolektif, kebaikan menurut kelompok. Kemudian nilai keagamaan yang berasal dari Tuhan. Pendidikan kesusilaan berarti menanamkan kesadaran dan kesediaan melakukan kewajiban di samping menerima hak pada peserta didik. Dimensi yang selanjutnya adalah keberagaman, ya. Pada dasarnya keberagamaan. Pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang ada dijangkau oleh indera ada kekuatan yang menguasai semesta ini. Maka dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Kemudian pengembangan dimensi hakikat manusia itu ada 2, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Nah, pengembangan yang utuh itu yang seperti apa? Pengembangan yang utuh di sini itu merupakan tingkat kebutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia yang ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan yang utuh ini dilihat dari wujud dimensinya dan dari arah pengembangannya. Dari wujud dimensinya, kebutuhan itu terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi individual, sosial, kesusilaan, dan keberagamaan, yaitu aspek, kalau dalam pendidikan, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Semua dimensi itu harus mendapat layanan yang baik dan tidak terjadi pengabaian terhadap salah satunya. Kemudian dari arah pengembangannya,
Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia itu dapat diarahkan pada pengembangan dimensi individual, sosial, kesusilaan, keberagamaan secara terpadu. Keempat dimensi itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh itu sebagai pembinaan terpadu terhadap seluruh dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Lalu bagaimana pengembangan yang tidak utuh itu? Kalau yang tidak utuh itu di sini proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya ada salah satu dimensi yang terabaikan. Pengembangan yang tidak utuh akan menghasilkan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Nah, inilah harus diselesaikan melalui pendidikan. Selanjutnya adalah sosok manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini adalah tujuan yang dirancang oleh pemerintah yang dinyatakan dalam garis besar haluan negara bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahiriah, batiniah, pembangunan yang merata di seluruh tanah air, serta adanya keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan secara horizontal dan secara vertikal. Nah, di era saat ini banyak sekali digaungkan revolusi mental. Nah, inilah juga suatu bentuk atau salah satu usaha untuk menjadikan manusia Indonesia itu menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang berakal budi, yang bermoral dan memiliki karakter yang baik. Dan juga pada program profesi pendidikan juga saat ini diberikan yang namanya PPK, yaitu pendidikan penguatan karakter. Tentu tujuannya adalah untuk menjadikan manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya, seperti itu. Nah, inilah Anda sebagai calon pendidik itu harus tahu seperti apa hakikat manusia serta pengembangannya. Karena apa? Mau tidak mau seorang pendidik itu memiliki tugas yang berat karena menyiapkan generasi penerus bangsa agar mampu menghadapi permasalahan di era yang semakin berubah terus secara drastis ini, karena perubahan terjadi dengan cepat seiring dengan perkembangan zaman. Baik, inilah ulasan mengenai hakikat manusia dan pengembangannya, dan ini tentu bisa dilanjutkan diskusinya di forum diskusi. Demikianlah mengenai paparan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat untuk Anda semua para calon pendidik bangsa yang harus menyiapkan generasi penerus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.